Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmizi dengan pembahasan masih seputar riba. Nah, sekarang kita lihat di pembahasan 4.6.1.1.1.13 tentang arisan. Apakah arisan itu termasuk riba ataukah tidak? Nanti di sini bahasannya para ulama disebutkan oleh Ustaz Irwandi, bahasannya ringkas. Jadi memang materi kita ringkas berarti untuk hari ini, namun secara pengertian ya, nanti ada disebutkan oleh Ustaz Irwandi dan kita akan lihat juga dalam pengertian di tengah-tengah kita arisan itu seperti apa. Nah, bisa dilihat di cetakan ke-23 halaman 547. Monggo dibaca. Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala. Kemudian, salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama. Nah, lihat ya. Sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama. Jadi, misalnya satu kali pertemuan 100.000. Pada setiap pertemuan berkala. Ya, misalnya arisan keluarga sebulan sekali. Atau selapan sekali kalau istilah orang Jawa. Kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang. Salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul. Berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian. Namun semua anggota nantinya akan dapat giliran. Ya. Tapi nanti semua anggota nanti mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama. Jadi pengertiannya jelas ya, dan ini yang umum kita dapati di tengah-tengah kita arisan seperti itu. Ya. Terus dibaca lagi. Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Nah, lihat. Arisan di sini ada beberapa tujuan berarti. Yang pertama, arisan itu digunakan untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhannya, pengen dapat segera, saya ikut arisan aja lah. Bahkan sekarang ini arisan dengan melibatkan barang yang dijual di situ. Jadi ada yang punya barang, misalnya dia punya tas, kalau ibu-ibu misalnya apalagi panci misalnya, panci yang berkualitas dengan harga 500.000 misalnya. Sudahlah dibuat arisan saja biar nanti siapa yang dapat giliran dapat gitu. Nah, si penjual panci ini yang nanti membuat arisan tersebut. Ya, terus yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan, ada juga yang mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Ya, jadi ada yang karena ikatan keluarga, ikatan terah, ikatan bersaudara gitu. Ya, mumpung bisa ketemu ya dengan alasan arisan, nanti sambil diundang makan-makan ke rumah yang mendapatkan arisan dan seterusnya. Nah, terus
Bagaimanakah Islam memandang arisan? Apakah akad ini termasuk yang diharamkan ataukah tidak? Nah, apakah akad ini diharamkan ataukah tidak? Tadi bentuknya sudah kita tahu ya, jelas ya. Terus ada di sini dua pendapat nantinya disampaikan oleh Ustadz Irwandi. Ada pendapat yang pertama mengharamkan dan yang kedua yang membolehkan. Kita lihat dulu pendapat pertama. Pendapat pertama, arisan hukumnya haram dan termasuk riba. Pendapat ini didukung oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Ya, pendapat pertama itu yang menyatakan bahwa arisan itu haram. Bahkan beliau menyatakan ini termasuk riba. Ini didukung oleh guru kami Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Oleh pendapat Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, ulama besar di kota Riyadh dan salah satu anggota dari ulama besar di kerajaan Saudi Arabia. Ya, terus baca alasannya di bawah. Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, di mana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya, dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Ya, terus. Dalam akad pinjam-meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya, dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba, maka arisan termasuk riba. Nah, karena Syekh itu menganggap atau ulama yang berpendapat haram ini menyatakan jadi satu sama lain itu mendapatkan manfaat. Ya, karena kan semuanya nanti giliran ya, satu sama lain itu mendapatkan manfaat. Padahal mereka itu saling meminjamkan. Namun diberikan syarat ya, tetapi diberikan syarat. Bahasanya begini, saya pinjamkan uang padamu, namun nanti saya pinjam uang lagi darimu. Nah, Syekh katakan ini manfaat. Ya, jadi saya pinjamkan uang padamu, nanti saya pinjamkan uang padamu, nanti saya pinjam uangmu juga ya. Nah, di sini ada syarat yang mendatangkan manfaat. Ya, syarat yang mendatangkan manfaat. Maka dengan alasan ini arisan dihukumi riba. Nah, terus namun ada tanggapan dari Ustaz Irwandi, dibaca. Arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan pinjaman dengan syarat peminjam nantinya memberikan pinjaman juga kepada pemberi pinjaman pertama, karena hakikatnya hanyalah satu akad pinjaman, yaitu yang menerima uang terkumpul menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala. Nah, lihat ya, tanggapannya di sini berarti ini pernyataan tidak setuju sebenarnya, karena arisan itu dalam bentuk memberikan pinjaman. Ya. Namun ingat, arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan pinjaman dengan syarat pinjaman. Jadi dengan syarat pinjaman itu tidak. Yang ada itu sebenarnya satu akad. Bagi yang sudah dapat duluan, mendapatkan arisan lebih dulu, ya, tentu nanti membayarkan kepada anggota-anggota yang ada. Tentu nantinya membayarkan, ya, membayarkan pada anggota lainnya. Ya, terus. Akad arisan sekalipun mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, tetapi bukanlah termasuk manfaat yang diharamkan. Ya, jadi tidak semua manfaat dalam utang piutang itu jadi bermasalah gitu. Ada manfaat yang sifatnya itu pada debitur, pada orang yang diberi pinjaman. Ya.
Manfaat yang bermasalah itu kalau pada kreditur. Kalau pada debitur yang dapat pinjaman uang, dia manfaatkan. Dia kan manfaatkan sebenarnya. Ya. Ada juga kreditur dapat manfaat, yaitu uangnya terjaga. Karena orang yang minjam uang kan jaga uang itu tadi. Namun ini manfaat yang ini tidak diharamkan. Bukan seperti ini manfaat yang dimaksudkan. Ya. Karena ini konsekuensi dari akad pinjam. Kalau kamu pinjam uang, ya jaga dong. Ya. Kalau kamu pinjam uang saya, uang itu dijaga, uang itu dijamin. Karena itu maksud dari akad pinjam meminjam. Jadi sekali lagi tidak semua manfaat itu dinilai haram dalam ya pinjam meminjam. Terus Karena manfaat ini tidak hanya untuk pemberi pinjaman saja, akan tetapi juga untuk yang menerima pinjaman sama besar manfaatnya. nah, bahkan di sini dua belah pihak. Kan ada yang debitur, ada yang kreditur ya. Debitur dan kreditur ya sama-sama mendapatkan manfaat. Ya, terus. Dan manfaat yang sama nilainya untuk pihak pemberi pinjaman dan peminjam tidak termasuk manfaat yang diharamkan. Jadi kedua belah pihak, kreditur dapat manfaat, ya debitur juga dapat manfaat. Nah, ini kan muter lagi gitu. Nah sekarang itu tanggapan tadi untuk pendapat pertama. Kalau pendapat pertama menyatakan haram, namun tadi seperti itu tanggapannya. Nah sekarang pendapat kedua. Arisan hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan fatwa Lembaga Tetap untuk Fatwa di Kerajaan Arab Saudi nomor 164 tahun 1410 Hijriah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Ya, bahkan ada yang katakan itu sunnah. Arisan hukumnya boleh. Bahkan ini cara termudah untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang. Yang ini terbebas dari riba. Jadi ada pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz nyatakan boleh. Kalau ulang belakangan ya. Ya, terus. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, Ya. Ketika beliau menjabat sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini pertanyaannya, monggo. sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa hukum akad ini? Nah, sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Jadi mereka kumpulkan uang setiap dapat gajian gitu. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Ya, diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Nah, apa hukum akad ini? Ya, terus. Akad ini hukumnya boleh, yaitu akad qard pinjam-meminjam yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudarat. Nah, boleh karena di sini memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudarat. Nah, kecuali nanti ada masalah-masalah saya akan sebutkan terakhir, walaupun tidak ada dalam buku ini. Terus. Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam, maka hukumnya boleh. Nah, karena di sini dalam pengembalian juga sama ya. Karena pengembalian juga sama. Misalnya arisannya dapat 2 juta, ya, yang lainnya juga gilirannya mereka akan dapat 2 juta rupiah. Nah, terus wallahu Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan arisan lebih kuat karena berpegang kepada hukum asal, yaitu muamalat hukumnya boleh selagi tidak terdapat faktor-faktor yang mengharamkan.
Adapun cara penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram karena kocok atau undian atau qur'ah dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak di antara orang-orang yang berhak sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gharar. Nah, lihat ya, qur'ah, kocok itu dibolehkan. Lihat ya. Ini alasan-alasan jadi hukumnya tidak masalah untuk arisan. Ya, qur'ah itu dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak. Paling berhak di antara orang-orang yang berhak. Ya. Ini ada 20 orang nih. Ya, 20 orang. Mereka semuanya berhak untuk dapat giliran, tapi nanti ngantri, ya kan? Gitu kalau dalam arisan kan. 20 orang yang ikut arisan ini, 20 punya hak yang sama gitu. Saya dapat, ini juga dapat, ini juga dapat. Tapi kan cuma butuh ngantri saja. Oh, ini dapat di bulan 1 ini dapat di bulan 2, ini dapat di bulan 3, dan seterusnya. Maka semuanya dapat giliran. Intinya, kocok di sini tidak masalah. Kecuali di sini bentuknya taruhan, tidak semua dapat. Akhirnya, qur'ah ini, kocokan ini mengambil hak yang lain. Ya. Ini mengambil hak yang lain. Kalau mengambil hak yang lain tidak dibolehkan. Saya pernah bahas di rumahiswa.com ada pembahasan fikih lomba ini. Di bagian terakhir saya tuliskan ada aturan untuk masalah kocokan ini. Ini. Syekh As-Sa'di itu katakan tusta'mal qur'atu indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi. Undian itu boleh dilakukan dalam suatu yang mubham, tidak jelas tentang siapa, yaitu pada siapa yang berhak atau ketika terjadi benturan. Artinya semuanya berhak, namun cuma masalah giliran gitu. Jadi qur'ah diistilahkan dengan qur'ah ya, adalah sesuatu yang digunakan untuk membedakan bagian atau hak dari yang semisal. Qur'ah ini adalah diantara cara untuk menyelesaikan perselisihan. Kadang ini bukan masalah kayak arisan tadi. Ada masalah sengketa, ya sudah pakai undiannya yang ini ya. Kayak kita dulu itu misalnya, atau kita biasa pakai sweet, atau ya sweet dulu gitu. Hal biasa, main-main saja. Nah, tentang undian atau kocokan tadi, asalnya dihukumi mubah, bisa juga dihukumi haram. Saya jelaskan di sini dulu tentang masalah kocokan tadi ya, atau lotre atau undian. Tadi kita sebut dengan qur'ah ya. Kocokan atau undian. Bisa jadi hukumnya itu mubah, bisa jadi itu dihukumi haram. Pertama, ini ada 5 hukum di sini. Ini saya ambil dari penjelasan syarah Qawaid Fikih Syekh As-Sa'di. Kalau tidak salah dari Syekh Khalid Al-Muslih atau Khalid Al-Musyaiki. Ya, Khalid Al-Musyaiki itu menyebutkan perincian seperti ini. Pertama, untuk membedakan yang berhak mendapatkan sesuatu. Pada awalnya mubham atau tidak jelas. Contoh gini. Awalnya mubham untuk dibagi jatah antara 2 istri. Mana yang dapat pembagian malam terlebih dahulu. Maka diundi dulu pada awalnya. Diundi awalnya yang berhak, yang dapat pertama berarti ini giliran malam pertamanya, malam untuknya. Kemudian yang tidak berarti itu yang berikutnya gitu.
Dua-duanya dapat, cuma masalah ngantri tadi ya. Untuk membedakan yang berhak yang mendapatkan suatu pada awalnya ini mubham. Jadi yang pertama itu awalnya mubham, tidak jelas. Kemudian undian itu untuk menentukan siapa lebih dulu. Nah, ini yang sama dengan arisan ya. Ini boleh. Ini boleh. Yang kedua kata para ulama yaitu undian ini masih boleh lagi karena bersaing pada suatu tempat tertentu. Misalnya ini tempat jual beli ini sama-sama ada ini satu tempat ini ya. Semua punya hak masing-masing. Nanti ada yang dapat di situ, ada yang dapat sana. Namun mungkin ada satu tempat yang strategis ada di depan, ada di pojok ini gitu. Sehingga untuk memperebutkan tempat ini dari pihak penyelenggara itu katakan nanti diundi saja. Tapi semuanya kan dapat hak. Ya, semuanya dapat hak di situ. Cuma masalah tempat gitu saja. Nah, karena bersaing pada suatu tempat terlalu seperti ini, dibolehkan adanya undian juga. Karena bersaing pada suatu tempat. Terus yang ketiga, ada juga karena bersaing dalam hal wilayah atau kewalian. Wilayah atau kewalian. Yaitu siapa yang menguasai itu gitu. Contoh di sini yang para ulama jelaskan dalam hal wali nikah. Ini sama-sama berhak. Sama-sama berhak. Mungkin dari KUA tentukan ini sama-sama berhak ini. Sudahlah diundi saja. Siapa yang jadi wali nikah. Atau bersaing dalam hal azan dan imam. Yang seperti Nabi SAW itu katakan. Seandainya mereka tahu keutamaan dari sop pertama. Atau keutamaan dari azan ya. Tentu mereka akan berlomba-lomba dengan mengundi. Maka bersaing dalam hal ini bersaing dalam hal wilayah. Atau kuasa. Ini juga boleh. Bersaing dalam hal wilayah. Sehingga diadakan undian tadi. Atau kuasa ya. Kemudian yang keempat. Untuk membedakan muayyan ketika tidak jelas satu dan lainnya. Untuk membedakan muayyan ketika tidak jelas satu dan lainnya. Untuk membedakan muayyan ya bahasanya orang yang ditunjuk gitu. Ketika tidak jelas. Contoh misalnya di sini ada suami mentalak salah satu istrinya. Istrinya misalnya 3 gitu. Namun tidak jelas siapakah yang ditalak, apakah istri muda ataukah istri tua.
maka dia bisa jalankan undian. Saya nggak tahu realitanya kayak bagaimana. Terus yang kelima, ada lagi antara orang-orang yang berserikat untuk menentukan hasil. Yang kelima ini antara orang-orang yang berserikat untuk menentukan hasil. Itu kerjasama ya, yang kerjasama dalam menentukan hasil. Misalnya penentuannya juga tidak jelas, ya dilakukanlah undian. Misalnya bagi hasil dan seterusnya. Dalam menentukan hasil. Ini masih boleh. Namun ada yang tidak perlu. Yang tidak perlu ada undian, tidak perlu ada kocokan, yang tidak perlu ada lotre, tidak perlu ada qur'ah tadi. Contoh yang tidak perlu ada. Satu yang masalahnya sudah jelas. Ada imam yang bacaannya itu sudah jelas bagus, dia paham tentang hukum sholat. Terus diundi dengan imam yang bacaannya tidak bagus, tidak paham hukum sholat. Ngapain itu pakai undian? Ya, ngapain ketika itu pakai penentuan dulu? Enggak, pilih yang paling bagus langsung. Maslahat sudah jelas. Ini berarti yang undian ini tidak berlaku di sini. Kemudian yang kedua, jika sudah nampak yang benar. Jika sudah nampak yang benar. Terus yang ketiga, jika ada judi atau maisir. Berarti ya, sekarang kita lihat qur'ah yang masalah. Qur'ah yang bermasalah. Satu. Ya. Qur'ah yang bermasalah itu satu. Jika masalah sudah jelas. Tadi ya penentuan imam. Ada ustadz datang. Ya. Terus ada jamaah biasa gitu. Bingung nih siapa yang jadi imam ini. Gak perlu pakai suit-suitan, gak perlu. Gak perlu pakai undian, gak perlu. Sudah, suruh yang lebih faqih, lebih paham ilmu, lebih bagus bacaannya, maju gitu. Yang kedua, jika sudah nampak yang benar, tampak yang benar. Jika sudah diketahui yang benar. Misalnya tadi istrinya dia talak gitu, dia bingung istri yang mana ya. Sudah tampak nih, oh ini istrinya ditalak. Ya sudah, dia jatuh talak pada istri itu. Terus yang ketiga, jika ada judi atau maisir. Kalau ada judi di situ berarti ada taruhan mengambil hak yang lain. Jika ada untung rugi, dia ngambil hak yang lain. Permainan futsal ya, asalnya boleh, mubah dulu. Namun ketika itu ada taruhan, yang kalah bayar lapangan. Itu namanya ngambil hak yang lain. Yang kalah traktir yang menang. Itu namanya ngambil hak yang lain. Para ulama katakan yang maisir ini ya, ini pada akad muawwadat yang ada untung rugi. Namun kalau akad tabarru'at ya, tabarru'at itu ya sekedar hadiah saja, seperti misalnya diundi, ini peserta kajian yang datang diundi. Nah, mereka datang dikasih nomor dulu gitu. Ada 100 nomor. Yang diberi hadiah cuma 5. Ya, yang diberi hadiah cuma 5 saja. Maka yang dapat 5 tadi, yang dapat 5 ini, ya, dia kan kalahkan yang 95 kan. Tetapi kan ini cuma-cuma hadiah dari panitia kok. Berdasarkan nomor aja. Ya, dia nomor 50 siapa? Ah, nggak cunggu saya, gitu. Ini nggak masalah. Karena akadnya itu akad tabarru'at, cuma-cuma dikasih.
Nah, beda kalau situ pasang taruhan. Taruhannya gimana? Ada uang pendaftaran dulu, ikut sepeda santai, ya. Ikut lomba lari, bayar dulu 50.000. Dari uang pendaftaran ini dipakai untuk taruhan. Dipakai untuk hadiahnya. Nah, itu baru nggak boleh. Jadi kadang ini kita salah paham karena memang ilmu kita terbatas. Pokoknya kalau undian tuh judi semuanya. Enggak. Ya, jadi perinciannya seperti itu. Jadi diingat hukum ini. Jadi tidak selamanya undian itu jadi judi, enggak. Makin kita belajar makin jadi tahu. Kita biasanya tidak paham kayak gini ya karena memang kurang ilmu. Sehingga hukumnya apa-apa jadi haram. Nanti arisan hukumnya ujung-ujungnya haram. Itu enggak. Nah, kesimpulannya di sini karena kocok tadi tidak masalah ya. Dan ini tidak terdapat goror di situ. Asalnya arisan itu boleh. Namun beberapa hal yang perlu diingatkan. Nah, namun yang harus diingatkan berikut ini. Satu, ingat, karena ini kan utang ya. Sekarang ini aturan arisan nih. Satu, nggak boleh ngemplang, yaitu tidak boleh kabur dari arisan. Dua 20 orang nih punya giliran nih ya. Nah, 20 ini. Sampai 20. Mbok sabar, dapat duluan ya bayar sampai selesai. Jangan sudah dapat duluan, 2 ini dapat duluan nih. Ya, giliran ketiga, keempat, kelima, keenam, banyak alasan lah gak hadir. Kabur dari situ. Ya, kabur dari situ nggak boleh. Kalau dia kabur dari situ karena ini pinjaman, utang piutang, maka sama seperti orang yang lari dari utang. Ingat itu, siapa yang lari dari utang padahal dia mampu untuk menunaikannya, ya nanti dikumpulkan pada hari kiamat bersama para pencuri, perampok. Dia rampok hartanya orang tuh. 18 orang dia rampok kalau 2 orang ini kabur. Kedua, lebih aman dengan arisan uang bukan barang. Tadi sempat saya sebutkan ada yang misalnya penjual tas tadi ya atau panci tadi, panci yang berkualitas, kemudian anggota-anggota yang ada bilang, "Sudah diarisankan saja biar kami nanti dapat giliran," gitu. Masalahnya kalau dengan barang, ini barang itu yang pertama risikonya barang itu untuk misalnya 20 kali arisan itu harga nanti belum tentu stabil. Satu. Contoh saja untuk kurban itu, arisan kurban. Kalau mau arisan kurban, ya awalnya misalnya kambing 3 juta, ya harus dijaga kestabilannya 3 juta ini sampai 20 kali arisan misalnya. Kalau yang ikut 20 orang. Padahal ini inflasi terus nih uang nih. 3 juta di tahun 2015, mungkin kalau sekarang ya sudah dianggap kecil sekali, itu harga kurban yang paling murah. Risikonya seperti itu. Kemudian resikonya lagi kalau dengan barang, karena di dalamnya langsung kan jual beli. Ini giliran 20 orang nih ya. Misalnya dapat 20 juta lah. 1 kali setor 1 juta. 1 juta. Pas ini di kocokan pertama dapat. Berarti kan dia nyicil bayar 19 juta. Taruhlah ini langsung dibelikan motor. Aman nih, dapat motor. Dia tinggal nyicil, nyaur 19 kali itu sisanya. Namun ya, si B nanti dapat di kocokan kedua, dia kan sudah bayar duluan 1 juta ini. Dan nanti dia bayar lagi 18 juta yang tersisa.
Ketika di kocokan pertama ini, dia bayarkan sesuatu, tertunda, untuk dapatkan sesuatu tertunda lagi. Ada yang tertunda dengan tertunda. Itu namanya, kalau dalam hadis, ya, Nabi SAW itu melarang jual beli kali bil kali. Yang tertunda dengan yang tertunda. Karena di sini nanti ada tidak jelas, ini tidak jelas gitu. Itu nggak safety, nggak aman. Yang beruntung yang pertama. Sekian 20 ini yang beruntung yang pertama saja. Terus yang ketiga aturannya lagi. Ini biasanya ditanyakan, Ustadz boleh nggak kami buat makan-makan gitu ketika ngundang saat yang dapat ini ya, kan dia ngundang yang lainnya untuk datang ke rumahnya. Giliran dia nanti arisannya di rumah, nanti buat kocokan juga di rumahnya. Kalau saya masih menganggap kalau makan-makan tadi itu masih wajar karena layani tamu. Walaupun mungkin dia keluarkan masakan khasnya, masakan daerahnya gitu. Karena nanti bertamu tempat lainnya juga sama seperti itu. Sama seperti itu, maka tidak ada masalah. Itu masih dianggap pelayanan yang wajar gitu. Sama seperti layaknya tamu. Masa tamu nggak disajikan minum, tamu tidak disajikan makan, masa tamu tidak dilayani apa-apa gitu. Tamu tetap dilayani. Nanti keluarganya datang juga dilayani kayak gitu juga. Ada keluarga spesialnya datang dilayani menu kayak gitu juga. Menu daerahnya, masakan istimewanya, nggak masalah. Yang lainnya kayak gitu juga. Layaknya mereka layani tamu. Kalau dari sisi ini tidak masalah. Ya, kalau dari sisi ini tidak masalah. Jadi kalau dianggap riba itu tidak riba. Ya, kecuali tadi ya berubah ya. Nah, berarti satu aturan lagi ya. Aturan lagi tidak boleh saya tulis di atas saja biar kelihatan yang di TV. Yang ketiga itu tidak boleh ada tambahan dalam arisan. Tidak boleh adanya kenaikan arisan. Jadi misalnya ini 2 juta. Ya. Kemudian nanti jadi naik suatu waktu jadi 3 juta gitu untuk penarikannya. Nah ini nggak boleh. Karena semuanya harus sama sampai giliran ke-20 misalnya. Ya semuanya ditarik itu jadinya totalnya 2 juta. Tidak boleh ada kenaikan. Menarik arisan. Karena konsekuensinya nanti meminjamkan terus minta narik lebih lagi. Ya sama seperti hukum riba secara umum. Ya, jadi 3 hal ini patut diingat ya, aturannya itu beberapa hal tadi ya. Yang pertama tadi tidak boleh kabur dari arisan. Karena beberapa kasus itu kayak gitu. Arisan umroh. Ya. Kalau mau dengan barang sebenarnya bisa. Jadi pokoknya dapat uang saja deh. Dapat uang. Terus nanti mau umroh. Mau beli motor gitu. Yang penting dapat uang dulu. Jadi arisannya dengan uang. Lalu dia dapat umroh tadi. Arisannya arisan umroh. Ya sudah dapat umroh. Berangkat pertama kedua. Ya bayarin cil terus. Ya. Ini yang kasus yang dialami adalah, ini kami alami sendiri, buat arisan kayak begitu, satu pertama kedua berangkat. Ini giliran sampai mau 30 orang, 40 orang, ya pertama kedua saja tidak mau bayar gitu untuk giliran berikutnya. Padahal sudah berangkat umroh itu. Ya. Kasihan kan ya nanti ini sampai giliran 30, berarti 28 orang yang berikutnya. Mereka mau dapat setoran dari mana kalau begitu mau berangkat? 2 saja ngemplang. 2 saja kabur itu. Sudah keluar biaya 25 juta. Kan nggak amanat banget itu. Akhirnya giliran berikutnya mau mengadakan arisan. Mbok tagih dulu itu nggak mau datang lagi, nggak mau nyetor lagi. Oh iya memang. Wah enak dia. Jadi pokoknya diingatkan, tidak boleh kabur dari arisan. Harus konsekuen. Harus mau tanggung jawab sampai selesai. Makanya kalau arisan besar itu risikonya lebih besar ya. Jadi harus ikuti pokoknya sampai selesai. Yang kedua tadi,
lebih aman dengan arisan uang dibanding ya arisan barang. Yang ketiga ya, tidak boleh ada kenaikan penarikan arisan. Sekarang ditarik masing-masing 200.000. Besok karena ada perubahan narik jadi 300.000. Oh, nggak bisa. Yang sudah dapat duluan, dia nyicilnya jadi nambah. Yang sudah dapat pertama, dia nyicilnya kan jadi nambah. Berarti dia kembalikan lebih. Statusnya riba di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ternyata bisa lebih panjang daripada perkiraan saya. Ya, baik, setelah ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sumonggo. Baik, dari Zoom dulu sambil nunggu WA masuk dan telepon. Zoom dulu silakan dua. Ya. Ya, silakan dari Zoom dulu, monggo. Iya. Silakan kepada Ukti Rosniati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau bertanyakan masalah arisan ini, Ustaz. Tadi saya dengar itu masalah kurban. Ya. Kita kan mau kurban tahun ini, umpamanya kita kurban 3 orang. Tahun ini, tahun depan, dan tahun akan datang. 3 orang ya. Arisannya berupa kambing, Ustaz. Iya. Nah, itu kan harganya mungkin bisa naik, bisa turun. Nah, itulah Tapi tadi. Terus? Tapi kita udah janjikan di awalnya tuh bahwa arisan kita itu berupa seekor kambing gitu. Itu boleh nggak, Ustaz? Nah, itu makanya saya tadi bilang, Bu. Kalau arisannya dengan barang itu cenderung harga naik turun, Bu. Namun kalau arisannya itu baiknya diubah itu arisannya dengan uang saja. Kalau dengan uang gini, kalau kambing ya, kalau mau dapatkan kambing, bilang saya arisan uang. Kita arisan 3 juta ya. Sekali setor nanti 1 juta. Gitu ya. Sudah dapat 3 juta ini, nah, ibu beli kambing. Nanti bisa jadi ibu beli kambing yang 3 juta, bisa jadi ibu beli kambing yang 5 juta. Karena saya mau ada lebih lah, ini ada saya 2 juta lagi nih. Akhirnya dia jadi kurbannya lebih. Itu lebih aman, Bu. Tadi seperti saya jelaskan, arisan barang ada sisi masalah yang lainnya lagi gitu. Di samping harga fluktuatif. Iya, bilang aja arisan uang aja ya. Kita 3 juta. Nanti yang dapat 3 juta, monggo mau 3 juta ini untuk beli kambing dengan harga 3 juta atau dengan 5 juta. Kalau dia mau nambah lagi gitu. Kan lebih aman, Bu. Itu aja, Ustaz. Iya. Syukur. Jadi yang lainnya perhatikan nanti kenapa saya sarankan dengan uang? Karena uang nanti kan dapat 3 juta, ya sudah 3 juta. Kurban misalnya tadi, akhirnya dia mau pingin kurban kambing lebih dari harga 3 juta tadi, dia bisa tinggal nambah. Itu lebih enak. Dan mengatasi harga kambing yang naik turun itu jadi dapat solusinya. Yang satu lagi dari Zoom, monggo. Silakan kepada Ukti Tribelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi. Mohon izin tanya. Iya. Mungkin ini sedikit menyimpang aja sih, enggak sih, Iya. Pak Ustaz, gini ya. Kalau misalnya saya sebagai seorang istri kan bekerja, kemudian saya sedekah. Itu apakah suami dan anak dapat pahala? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya ini pernah ikut door prize, dapat door prize, Pak Ustaz. Nah, kaitannya dengan tadi itu ya. Nah, tapi waktu saya lihat sendiri, mohon izin ya, mungkin saya salah. Saya lihat sendiri teman-teman panitia itu mengatur, oh yang dapat yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Jadi teman-teman dekat gitu lah, Pak Ustadz. Nah itu bagaimana itu, Pak Ustadz? Jadi kan ada orang yang curang kan, oh sini aja nanti kita kasih yang ini. Iya. Ada teman yang punya kayak begitu, sehingga teman yang tidak dapat tapi dia mengetahui itu kan dia kecewa. Bagaimana itu hukum, Ustadz? 2 saja, terima kasih Pak Ustadz. Sebentar, Bu, tahan dulu, Bu, tahan dulu. Yes. Door prize-nya tadi ada maksudnya sumbangan nggak dari ibu, dari peserta? Ada donatur. Oh, berarti yang luar ya? Jadi cuma-cuma berarti ya? Iya. Tapi sudah diatur oleh panitia ya, panitianya yang salah, Bu.
Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Tapi Panitianya yang iya, tapi kalau secara hukum kalau door prize cuma-cuma kayak begini dari pihak lain yang kasih door prize ya, cuma-cuma dari sponsor gitu, boleh diikuti, boleh diambil hadiahnya, boleh dimanfaatkan hadiahnya. Yang masalah tadi cuma panitia aja kok milih teman-teman sendiri gitu untuk dapat keluar sebagai pemenang door prize, karena itu yang curang di situ nggak boleh. Terus yang pertama tadi Bu, sedekah gimana tadi pertama? saya istri, Iya. saya punya suami, Iya. bekerja. Iya. Dengan gaji saya suka sedekah. Iya. Kemudian kan kadang pakai uang suami, Iya. kadang pakai uang saya. Iya. Karena di kami itu dipisahkan, ini uang saya, ini uang suami. Iya. Kadang saya sedekah pakai uang saya. Nah, kalau saya sedekah pakai uang saya, apakah suami dan anak saya mendapat pahala? Kalau saya sedekah pakai duit suami, tentu suami juga dapat kan? Iya. Asalnya uang ibu milik ibu. Itu sudah betul pengaturannya itu. Maka kalau suami bukan punya hak di harta ibu, enggak. Maksudnya nggak boleh dia ngambil diam-diam gitu, nggak boleh. Tetap harus minta izin. Namun kalau suami pada ibu, suami harus kasih nafkah. Ya, suami pada ibu maka dia harus kasih nafkah. Nah, tadi pertanyaannya kalau ibu sedekah, apakah suami dan anak-anak itu dapat pahala di situ? Ya, kalau ini kaitannya cuma sedekah saja, ini saya belum dapat qaul ulama ya, atau pendapat ulama dalam hal ini ya. Asalnya itu untuk ibu. Tapi kalau sedekahnya dari harta suami, baru suami bawa satu keluarga gitu. Tapi menurut saya, karena saya juga punya uang sendiri, saya jarang minta uang suami, ya saya sedekah saja. Ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Saya berdoa, ya Allah semoga ini juga untuk keluargaku. Nah, berarti ibu niatkan untuk keluarga, dapat pahala satu keluarga itu. Oh begitu ya Pak Iya. Ustadz ya. Iya. Oh baik, terima kasih Pak Ustadz. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya beralih dulu ke telepon lewat radio DS, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Bu Guru ya, monggo. Kalau ikut arisan terus kita meninggal itu diteruskan ke ahli waris. Nah iya, ini tadi lupa saya ini juga ya. Sama dengan utang jadinya, Bu. Utang ya. Iya. Diwariskan ya. Ya utang ya, anak-anak harus mikir, dia nggak hanya mikir waris, dia mikir utang dulu. Oh ini dulu ibu saya ini punya utang sekian nih di arisan ini, dia pernah dapat namun belum bayar, ya sudah anak-anak ambil dulu dari harta peninggalan orang tua untuk bayar utang tersebut. Itu harusnya dilakukan seperti itu lebih bagus. Berarti kita harus bilang ikut arisan di sini gitu sama keluarga ya. Iya. Ya. Ustaz, kemudian gini, kalau kita dapat arisan, terus teman kita itu Ya. dapat di rumah nih. Terus dia bilang ke saya, saya ambil ya uangmu, tapi kamu saya tak kasih seandainya 100.000 dari 1 juta. Itu boleh nggak Ustaz? Nah iya, ini istilahnya saya ambil giliranmu dulu ya. Nah, terus dia tambahkan 100.000. Saya dikasih 100.000 dari teman saya. Tapi nanti giliran ibu nggak akan dapat lagi kan? Enggak. Baiknya tidak diterima, Bu. Oh, nggak boleh ya? Iya, karena dapat, sebenarnya bisa terjadi itu sorof, tukar menukar uang dapat lebih. Ya. Itu sama seperti tukar 1 juta dengan 990.000. Karena kan maksudnya seperti itu. Kalau ini masuk dalam arisan, berarti tadi yang saya sebut penarikan lebih nanti di situ. Baiknya ditolak dulu. Oh, gitu. Terus kalau seandainya saya dapat terus saya ngasih ke bandar itu nggak apa-apa Ustaz? Ibu dapat. Terus ada Terus dipotong 50.000 untuk bandar gitu. dengan kerelaan ibu, nggak boleh dipaksa. Itu aturan Ustaz. Oh, aturan. Oh, berarti sebenarnya arisannya itu dikurangi. Itu arisannya dikurangi, nggak masalah. Kalau memang sudah jadi kesepakatan, kan semua kena kan, bukan hanya ibu kan? Iya. Nah, nggak masalah. Ustaz ini kemarin itu kan teman saya curhat, dia dikasih anak sama orang. Dikasih? Sudah kandungan, nggih. Dikasih apa, Bu? Dia ditawari anak sama seseorang. Ah, Saya. iya, iya. Nah, terus kemudian saya sarankan seperti kata Ustaz ya, menjadi anak tujuan gitu. Iya, sudah berapa tahun anaknya tadi, anak yang mau dikasih ini? Sudah
di kandungan Ustadz. Oh, terus. Terus kemudian saya sarankan nanti kalau lahir menjadi anak susuan. Iya. Kemudian saya sarankan dengan cari tukang pijat. Terus kalau seandainya anak susuan itu menikah, nanti anaknya dan suaminya itu menjadi mahram nggak buat dia? Bentar. Iki punya anak, disusui. Ya, terus anak angkat ini nikah. Dia nikah punya anak. Dan Punya- suaminya apakah mahram dengan teman tadi? Iya, suaminya ini kan panggil ibu susunya kan ibu mertua. Oh, berarti mahram gitu Ustaz. Iya. Dia panggil ibu susunya ibu mertua. Punya anak lagi dari situ, dia panggil simbah. Nggih. Iya, atau simbah saya gitu. Simbah susuan itu kalau Heeh. yang khusus lagi berarti buyut susuan gitu. Iya, itu pengaruh di situ. Jadi pengaruh seperti pernah saya bahas di tentang persusuan itu yang persusuan itu punya pengaruh sama dengan mahram. Ya, jadi kalau ini jadi mahram gara mertua itu jadi mahram, maka persusuan juga demikian. Maka ada ibu mertua susu, ya. Ada menantu persusuan gitu, ada. Ada menantu susu dan seterusnya. Kenapa, Bu? Ke belakang seterusnya itu Iya. anak seterusnya Heeh. mahram. Iya. Ya, oke. Terus Ustadz, boleh nggak diberikan nama di belakangnya itu memang suami dia, tapi kan nggak dibinkan, cuma nama belakangnya aja. Anak angkat tadi, Oke, baiknya tidak. atau tidak. Iya. Kemudian, Tidak boleh nasabkan, karena itu nanti tujuan nasab, Bu. Tidak boleh nasabkan anak yang bukan anaknya gitu. kalau cuma nama belakang aja nggak boleh ya? Nama belakang kita itu rata-rata menganggap itu nasab. Oh, Namun ada yang tidak gitu. Tapi ada yang misalnya namanya Ahmad, dia kasih nama anaknya juga belakangnya Ahmad. Oh, berarti dia nganggap berarti ini anak dia gitu. oke. Terus ada kewajiban tidak Ustadz ketika nanti dia balik dikasih tahu status sesungguhnya? Baiknya iya. Baiknya iya. Kemudian pada saat perawatan itu harus ada perjanjian nggak Ustadz? Boleh tidak perjanjian? Seandainya kamu jangan mengganggu anak ini ya, nanti kalau balik saya kasih tahu, tapi kamu jangan mengganggu biar kita tenang. Boleh nggak Ustadz? Jangan buat perjanjian kayak gitu dulu. Oh, terus gimana Ustadz? Karena orang tua kandungnya itu tetap pasti akan menginginkan anak itu tahu gitu loh. Jangan dipersulit. Beberapa kasus itu pingin itu. Jadi ibunya ini, ibu kandungnya ya tiap hari berkunjung ke rumah anaknya sendiri nih. Tapi nggak boleh diberitahu dia main, ini kakaknya datang ke situ. Saya kan dapat cerita langsung nih. Saya kasihan sekali ya. Akhirnya kakaknya sendiri, kakak kandungnya dari anak ini yang akhirnya jadi anak angkat orang lain ini, itu sampai nggak boleh ngomong dengan adiknya sendiri. Maksudnya tidak boleh beritahu kalau itu adiknya sendiri. Karena dia mau panggil adik kan bisa. Sampai pun nanti ini misalnya laki-laki dengan kakaknya perempuan, ini kakak kandung ya. Ya. Mungkin kalau dia tahu hukum agama yang anak angkat dari orang lain ini, dia nganggap wah itu bukan mahram saya, padahal itu mahram dia. Kan kasihan. Akhirnya kan mau tegur nih si kakak perempuannya dengan adik laki-lakinya ini kandung kan, mau tegur adikku gitu. Coba perasaannya gimana kalau bilang itu nggak dianggap adik, coba Bu. Hancur sekali. Ibunya hancur hatinya. Mungkin dia kunjungi pulang nangis-nangis terus. Wah anak saya dia nggak tahu kalau ini ibunya sendiri. Ini saya dengar cerita langsung nih Bu. Makanya saya ngomong kayak gini. Ini ibunya yang cerita gitu. Adiknya juga curhat sama ibunya gitu. Kan kasihan banget. Kalau memang saatnya diberitahu, beritahu. Anaknya sudah paham, terutama yang sudah paham gitu, beritahu itu. Karena ini problemnya itu ke mahram aslinya kan. Ini ibu aslinya datang nih, ini kakak kandungnya datang nih. Masa nggak boleh dia panggil kakak, nggak boleh salaman dengan kakaknya sendiri yang ini mahram sejati? Iya kan? Baik, cukup Ji? Iya. Apa tadi? Astagfirullah, saya lupa. Sudah cukup Ustaz. Nggih. Turun, nggih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA dulu silakan. Sebentar, telepon ditahan dulu, dua dulu dari WA. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita berinvestasi di reksadana ini sudah Pending ya lagi.
Ustadz, gimana hukumnya kalau yang dapat arisan mentraktir makan-makan karena ngocoknya di kafe atau rumah makan, bukan di rumah? Makan-makan hak dia ya, kayak dia layani teman gitu, nggak masalah. Berutangnya sendiri, masalah traktirnya itu di luar itu sendiri. Wallahu a'lam. Terus, Bagaimana hukumnya arisan emas secara emas adalah barang riba? nah itu masalahnya ini kalau dengan emas, karena emas itu barang ribawi. Jadi, aturannya untuk emas kan kalau ini jadikan arisan, ya, yang hanya boleh itu bukan beli emas, ya. Tapi masalah barter juga sini itu ada barter ya, tetap jadi masalah. Belinya masalah kredit, barternya juga ada yang tertunda. Berarti nggak boleh kalau untuk emas. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Afwan mau tanya, jika arisan yang membayarnya tidak sama rata dan urutan mendapatkan arisannya sudah ditentukan di awal. Semisal urutan pertama membayar 1 juta, urutan kedua membayar Nah, tidak boleh. 100.000. Itu goror, untung-untungan dan jadi riba. Nggak boleh. Ya, terus. Bagaimana kalau di aturan arisan yang dapat arisan dipotong 100.000 untuk kas? Nah, berarti dianggap arisannya itu bukan dengan jumlah utuh. Tadi misalnya 100.000, tapi dipotong 10.000 gitu. Itu dianggap seperti itu. Itu nggak masalah. Jadi dianggap sebenarnya setorannya itu sekian, nanti untuk kas sekian gitu. Nanti dapatnya akhirnya kurang dari jumlah setorannya. Nah, itu nggak masalah. Wallahu a'lam. Terus. Ana Yahya dari Bogor izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan yang diperbolehkan adalah undian yang akadnya tabarruat cuma-cuma. Cuma-cuma. Lalu bagaimana hukumnya lomba yang membutuhkan biaya pendaftaran Ustadz? Nah, itu tadi ya. Itu masuk dalam muawadhat. Ya, jadi ada untung rugi. Ngambil hak yang lain karena yang lain juga setor. Makanya tadi aturannya qur'a yang jadi masalah, undian yang jadi masalah adalah jika kita ngambil hak yang lain. Ya, jika kita ngambil hak yang lain. Jadi ini kan semua ini 100 orang ini ya. Cuma 5 yang dapat. 5 yang dapat ini kan ngambil hak yang lainnya. Itu. Beda kalau dari pihak sponsor yang kasih itu. Ya, pihak sponsor. Sedangkan ini cuma-cuma ya, bukan karena perlombaannya ya, namun karena pokoknya ada orang-orang hadir di situ, dapat nomor, kemudian diundi itu. Namun kalau karena perlombaan terus ada uang pendaftaran, nah ini masalah masuk fikih lomba nanti. Ya. Baik, ada telepon langsung? Sedangkan ya. Baik, Zoom dulu 2 lagi. Silakan Zoom. Pertanyaan selanjutnya yang dibacakan via chat ya Ustaz. Ji. Sebentar. Jadi saya Apakah diperbolehkan kita mengambil dana dari arisan sebagai biaya admin? tadi saya sudah sebut. Misalnya, Tadi sudah sebut masih boleh itu. Coba dilanjutkan. Jadi misalnya saya mengadakan arisan panci harganya 500.000. Ya. Ada 10 anggota dikocok setiap bulan selama 10 bulan. Ya. Namun saya tentukan setiap setor 55.000. 50.000-nya untuk setor arisan, 5.000-nya untuk saya biaya admin. Bolehkah seperti itu? Dengan kerelaan anggota semuanya jadi boleh. Jadi 50.000-nya itu maksudnya untuk arisan ya tadi kayak saya sebut ya. Terus 5.000-nya nanti untuk adminnya. Berarti dianggap transaksinya yang 50.000 yang utang piutangnya, 5.000 itu admin yang ini di luar dari itu. Ya, terus. Beberapa minggu lalu saya mendapatkan uang transfer yang tidak diketahui dari siapa. Saya cek lewat internet banking tidak ada nama pengirim. Ya. Terus lalu saya tanyakan ke saudara juga tidak ada. Ya. Lalu saya datang ke bank langsung dan minta keterangan CS Bank. Ya. Setelah dicek juga hasilnya tidak ada. Terus bagaimana dengan hukum uang ini Ustaz? Disedekahkan sajalah. Sedekahkan saja lebih aman kalau memang ragu-ragu untuk yang syubhah tadi. Baik, satu lagi. Bolehkah kita buka jasa titip dengan upah jasa berdasarkan harga barang? Misalnya harga barang kurang dari 50.000, jasa titipnya 3.000. Iya. Lalu jika lebih dari 100.000, jasa titipnya 7.000. Bolehkah seperti itu Ustaz? Dirinci jadi 2. Jika uangnya di muka, ya kalau menurut Irwandi itu kan jadi wakalah bil ujroh. Dia tentukan saya di muka, minta uang dulu. Ya, ini sekian biayanya. Saya nanti belikan kamu. Harga barang sekian, nanti upah untuk saya sekian. Nah, tidak masalah. Jadi wakalah bil ujroh.
diwakilkan namun dapat upah. Kalau uangnya belakangan, nah ini baru yang perlu hati-hati karena barang belum punya kan, barang belum punya. Kalau uang belakangan, amannya begini, dia tidak terima uang dulu, terus belikan barang tersebut. Barang sudah dimiliki, baru tadi yang sebelumnya itu cuma order saja, cuma pesan. Bisa jadi diambil, bisa jadi tidak. Jadi dia beli barang, sudah dia naikkan, dia markup. Jadi tadi misalnya modalnya 50.000, dia jual 70.000. Nah, baru beritahu, ini saya sudah punya barang nih, saya jual 70.000, mau beli nggak? Yang kamu pesan kemarin jadi beli atau tidak? Kalau jadi, kasih. Itu lebih aman kalau uang belakangan. Terus satu lagi di Zoom, monggo. Ya, Ustaz, kalau ini sudah tadi. Ustaz, bagaimana jika arisan menurut nomor, semakin turun nomornya, semakin kecil nominal yang dibayarkan, dan terdapat admin di awal juga? Nggak boleh. Apakah itu boleh? Nggak boleh. Nanti jadi goror karena untung-untungan, siapa dapat duluan, kemudian jadi judi, jadi riba. Karena nggak sama kan, tadi syaratnya saya sebutkan sama dong. 2 juta dapat semuanya gitu ya. 3 juta dapat semuanya. Nggak boleh untung-untungan kayak tadi, itu jadi untung-untungan. Yang dapat duluan berarti dia beruntung. Yang dapat belakangan ya jadi berkurang. Enak yang duluan dong. Yang kedua jadi riba. Dosanya double itu. Goror dan riba. Ya, gitu. Baik, ada telepon mungkin bunyi. Ya, silakan angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz, Iya. ini mau nanya. Jadi kan ini mendekati 17 Agustus kan ada ini ya penarikan dari panitia 17 Agustus gitu ya Ustaz. Iya. Lomba-lomba gitu. Iya. Itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak Ustaz? Penarikan untuk tujuan apa, Bu? Perlombaan gitu. Nanti biasanya dari panitianya itu dibelikan buat hadiah gitu Ustaz yang ikut lomba itu. Lombanya apa dulu? Kayak seperti apa sih memasuk kayak makan kerupuk lah, lomba-lomba yang untuk anak-anak gitu loh Ustaz. Bu, apa suara di belakangnya dikecilin dulu, saya jawab nanti. Oh, sebentar. Yang untuk ini Ustaz, kayak kerupuk, Ya. kerupuk lomba kelereng gitu untuk anak-anak lah gitu maksudnya. Baik. Itu diperbolehkan enggak Ustaz? Saya rinci lomba jadi 3 ya. Pertama, lomba yang masyru', artinya disebutkan dalam dalil la sabaqa ila fi khufin aw naslin aw hafin aw naslin. Boleh menerima hadiah dari 3 lomba saja kata Nabi SAW, yaitu dari pacuan unta, pacuan kuda, dan lomba memanah. Ini murni dari ada pihak sponsor atau salah satu bilang kamu kalahkan saya maka yang menang nanti kamu kalahkan saya maka kamu dapat hadiah. Tidak semua peserta itu kasih pendaftaran gitu, tidak kasih taruhan, maka boleh semuanya boleh mendapatkan hadiah di situ. 3 lomba ini ya, dan ini dimisalkan dengan lomba keagamaan, dengan lomba kalau ya dalam masalah ilmu dunia pokoknya untuk kemaslahatan seperti ilmu dunia, lomba sains dan seterusnya itu masuk. Ya. Gini maksudnya kan anak-anak biasanya ikut ya, kalau dibilangin juga suka susah karena memang lingkungannya juga mendukungnya seperti itu. Iya. Gitu kan ya. Teman-temannya semuanya ikut. Jadi kalau misalkan nggak ikut juga tetap ya di rumah tetap ngambek apa segala macam gitu. Iya. Kenapa aku nggak dibolehin, teman-teman dibolehin? Ya, sebentar Bu, nanti saya pasti jelaskan yang kedua dulu. Ini belum selesai. Yang kedua, lomba yang tidak masyru' tapi masih mubah, masih boleh. Ada lomba lari, ada ya kalau lomba 17-an itu lomba mubah semuanya. Lomba yang di luar dari 3 tadi. Lomba lari, makan kerupuk, lari kelereng, kemudian masukkan paku dalam botol dan seterusnya. Nah, itu lomba mubah namanya, Bu. Namun aturannya untuk lomba yang kedua ini, karena dalil cuma menyebutkan 3 lomba itu saja, maka untuk lomba kedua ini, lombanya mubah tetapi tidak boleh menerima hadiah. Oh, jadi nggak usah diterima hadiah kalau kita Iya. akan menang gitu ya Ustaz ya? Iya. Apalagi situ Masih dibolehkan ya berarti ya? lombanya boleh namun tidak boleh menerima hadiah. Masalahnya gini Bu, itu kan juga ditambah lagi taruhan karena ibu ditarik uang untuk biaya lomba tadi. Oh
Nah, ini judi, ini unsur judi di sini. Iya. Kalau tadi lombanya itu dari sisi menerima hadiah nggak boleh. Tambah lagi Ibu sebut di sini ada taruhan dari tiap rumah dalam satu RT misalnya. Iya, betul. Nah, Ini kan 25.000 per kakak gitu ya Ustaz. iya. Tapi itu sebenarnya kita boleh membayarnya gitu Ustaz. Kalau Ibu tidak bayar biasanya punya resiko bagi Ibu dari pihak RT, nanti Ibu kena masalah. Jadi iniin masyarakat gitu. Iya. Sudahlah dikeluarin saja karena ya terpaksa aja lah, bahasanya terpaksa, terus saya keluarin karena kalau enggak saya kena masalah. Kemudian kalau anak mau ikut ya dia ikut saja, namun dibilang nanti hadiah kamu nggak boleh makan. Kalau itu hadiah kamu dapat permen kek, dapat apa kek, nggak boleh makan karena Ibu sudah sebut tadi ada uang pendaftaran judi berarti. Iya, betul. Nah, Tapi di situ kan biasanya juga ada unsur musiknya Ustaz gitu loh. ya itulah Bu. Iya, anak tuh di situ ada unsur musiknya, joget-jogetan lah gitu ya, panitianya juga di situ seperti itu gitu. Jadi menurut anak tuh terlalu riskan untuk anak-anak, sedangkan kan memori anak-anak masih ini ya, Masih bisa merekam, ya. Iya betul. Tapi kemungkinan juga dilarang juga, dampaknya juga gimana ke teman-temannya juga biasanya dinyinyirin gitu. Ih ngapain gak ikut lomba kan rame apa segala macam. Jadi anaknya ya seperti itulah Ustaz. Iya, iya Bu. Resikonya di situ. Kalau Anak tuh galaunya maksudnya tuh seperti itu Ustaz. Ini ada unsurnya seperti ini, anak tahu gitu kan. Terus ada musiknya, joget-jogetnya apa segala macam. Nah itu semuanya panitia juga di situ tuh termasuknya ada yang anggota DKM-nya juga. Saya nggak ngertinya itu di situ. Kenapa gitu loh? ya karena mungkin belum paham hukum Bu. Gitu. Iya. Ya jadi nasihati pelan-pelan lah ya. Ditambah lagi begini Bu, sekarang kan risiko pandemi, harusnya lomba kayak gini kan tidak diadakan harusnya. Iya begitu. Tapi dari pihak Karang Taruna itu sepertinya Bilang ngeyelan itu. Harusnya ada yang lapor ke pihak berwajib ya, karena rawan kumpul-kumpul anak lomba, masa lomba ngatur jarak nanti 2 meter ya kamu sana-sana. Oh nggak mungkin kalau anak-anak itu, apalagi kalau ketemu dengan teman-temannya, lama nggak jumpa, peluk-pelukan, kan resiko besar sekali Bu. Anak kan nggak bisa diatur. iya betul. Gitu aja ya. Iya, diatur baik-baik Bu. Waalaikumsalam. Baik, saya baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya baca dulu lewat YouTube ini biar ada yang merasa saya baca. Apa hukum membeli arisan, nilai uang belinya lebih rendah dari jumlah dapat arisan? Nah itu tadi saya takut ini masuk dalam sorof ya. Jadi beli kan dapat uang kan, dia beli dengan menukar dengan sesuatu yang lebih rendah. Sorof itu tukar menukar uang. Tukar menukar uang syaratnya jumlah harus sama, tukar saat itu juga. Ya, terus apakah kita boleh meneruskan arisan yang mengandung unsur riba dengan alasan kita tidak bisa berhenti arisan yang sudah berjalan? Kalau saya sih kalau punya prinsip saya undur diri gitu kalau ada unsur riba. Atau misalnya dalam arisan itu ada terus ada kasnya lagi. Jadi disisihkan untuk kas, jadi sudah samping arisan ada kas lagi, ini digunakan lagi untuk simpan pinjam gitu. Silakan mau ambil dari sini, nanti kembalikan lebih ya. Tambah lagi dia. Sudah arisannya nanti bermasalah, mungkin ada ribanya di sini, untuk uang kasnya juga dipakai untuk simpan pinjam. Oh nggak boleh. Simpan pinjam nanti dapat bunga lagi di situ, tidak boleh. Nah, maka arisannya asalnya ikuti aturan tadi yang sudah kita sebutkan ya. Aturannya harus nilainya sama, terus tidak boleh ada yang berbeda, nggak boleh. Terus Ustadz gimana kalau arisan barang tapi harga barang naik kemudian hari? Nah tadi sudah saya sebutkan ya, amannya itu arisan uang. Arisan uang itu cuma pinjam meminjam saja. Namun kalau sudah ada beli barang di situ, resikonya pertama harga barang berubah. Yang kedua nanti jual beli utang dengan utang, yang tertunda dengan yang tertunda. Jadi seperti keterangan sebelumnya. Bagi yang belum dengar pembahasan tadi, diputar, direwin lagi ke penjelasan saya tadi bagian-bagian akhir. Afwan Ustadz, setelah dapat undian, dapat arisan, kemudian menjadi tuan rumah dan memberikan makan. Tadi sudah terjawab ya, sudah saya sebutkan. Tidak ada masalah di situ kalau melayani tamu. Terus dari WA lagi silakan.
Ustadz, kami buat arisan dengan nominal tertentu. Iya. Kemudian teman-teman minta ditambah dengan Sebentar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang telepon. Ya, saya ini dari Kalimantan Jakarta Selatan. Ya, silakan, Bu. Ustaz, ini saya masih mau nanya soal investasi Iya. yang sebagai sohibul mal. Iya. Kan Ustaz kemarin bilang akan mudoroba itu intinya uang yang kita tanamkan itu tidak dijamin gitu. Tidak dijamin, iya. Oke. Tapi kalau kodrun itu Kor- uang yang ditanamkan Dijamin balik, dijamin balik, tapi harus sama. harus sama. Jadi Iya. maksudnya tuh Ustaz, yang kodrunnya aku belum paham. Kort itu simpan itu peminjaman. Saya pinjamkan 2 juta. Ini ya, saya kasih kamu 2 juta nih ya. Besok balik 2 juta lagi. Dia harus kembalikan, mau dia usahanya itu untung atau rugi, saya cuma tahu uang saya kembali. Terus kalau nanti si orang yang saya titipin uang itu memberikan bagi hasil setiap bulan, apakah boleh itu Ustaz? Memberikan hasil. Sekarang ini akadnya apa dulu, Bu, di awal? Kalau itu simpan pinjam, kalau itu pinjaman kordon, Ibu nggak boleh ambil untung sama sekali. Sama sekali ya Ustaz? Iya. Ridho juga nggak boleh Ustaz ya? Nah, kalau masalah dia kembalikan baru dia kasih, ya itu masalah beda ya, Bu ya. Namun kalau itu jadi syarat awal atau dia misalnya yang mau lakukan usaha ini dia bilang, saya pinjam uangmu, namun kalau ada untung kamu dapat. Ini juga nggak boleh. Karena kan sudah bilang pinjam, saya pinjam uangmu, terus kalau ada untung kamu dapat. Dia janjikan ini juga nggak perlu kata-kata ini keluar. Kan jadinya yang kreditur jadi nunggu-nunggu nih, mana nih ini apa masa nggak dikasih? Ya. Betul. Jadi ini ada perjanjian yang memang harus, waktu saya pernah nanya kosa gitu, cuma saya masih belum jawab ke teman saya. Jadi dia butuh uang sekian ratus juta gitu, sama usaha dia yang lagi kurang uang. Di perjanjian itu memang dia menjanjikan uang itu saya akan balik dalam setahun ke depan dengan nilai yang sama dan dapat bagi hasil 10 juta per bulan. Itu yang saya belum tanda tangani. Jadi Nah itu jangan. masih ragu, itu nggak boleh Ustaz ya? Iya, itu namanya uang kita kasih untuk usaha, tetapi tidak, pokoknya harus balik gitu. Itu nggak boleh. Kalau ini harus jelas. Jadi kalau mudoroba, ya tidak dijamin. Kalau pinjam, ya, kalau pinjamkan berarti dia pasti balikan. Pasti balikan, tapi Tidak ada tambahan. Iya, nggak usah. Itu namanya nanti dia mau untung saja, tapi tidak mau rugi. Sedangkan mudoroba itu untung siap dibagi, rugi siap dibagi, makanya disebut tidak dijamin. Saya kan memang sebagai yang punya uang ini, memang saya pengen uang saya balik gitu sih Ustaz. Nah, berarti ibu sebenarnya niatnya kordon, pinjam. Oh, niatnya kalau Itu lebih aman bagi ibu, ibu lebih safety di situ. mengenai pembagian tidak disebutkan dari awal gitu ya Ustaz ya? Masalah pembagian gak usah diurus, Bu. Ibu cuma pengen pokoknya uang saya balik gitu aja. Oh gitu. Ibu nggak usah harapkan bagi-bagi hasil juga, nggak boleh. Nanti akadnya berubah itu, Bu. Jadi riba. Ya, tapi kalau misalnya tahun ini saya kasih dia 150 juta, 2 tahun lagi diberi 150 juta, kan saya ada kerugian nilai uang ya Ustaz? Kaidah riba. Kaidah riba, Bu, diingat. Kaidah riba ya. Peminjaman itu ketika dikembalikan tidak memperhatikan perubahan nilai. 150 juta saya pinjam di tahun 2015. Saya kembalikan asalnya di 2020 juga 150 juta. Kalau memperhatikan perubahan nilai disandarkan dengan emas atau disandarkan dengan standar suku bunga atau pokoknya kamu sadar sendirilah ada tambahan sekarang 150 juta sudah tahulah harganya jadi berapa sekarang. Nah, itu namanya ibu pingin nambah. Kalau misalnya saya kasih logam mulia aja Ustaz, senilai uang yang dia inginkan, Gini, dibayar 2 tahun lagi dengan logam mulia juga seberat yang pernah saya kasih, itu boleh nggak Ustaz? itu lebih aman. Ibu kasih logam mulia, ini ya. Ini kamu pinjam ini ya. Ini saya kasih logam mulia. Besok balik itu juga stabil, Bu. Yang penting tidak ada bagi hasil yang Iya, gak usah bagi hasil, kan cuma pinjam. Ibu nggak boleh ngurus bagi hasil. Itu lebih aman untuk ibu tadi pakai logam mulia, Bu. Iya.
Baik, cukup. Ustaz, ya. Assalamualaikum. Sebentar, ini ada pertanyaan bagus di YouTube, baru saya lewat Zoom nih, sebentar. WA tahan dulu. Telepon tahan ya. Misal saya punya barang jualan panci harga 1 juta, wajan harga 1,5 juta. Akan diarisankan selama 5 bulan. Anggota juga 5 orang atau lebih. Nah, dan setorannya tergantung barang apa yang dibeli mereka. Kalau ambil panci berarti setorannya 200.000 per bulan. Kalau ambil wajan berarti 300.000 per bulan. Nah, tiap bulan dikocok nama yang dapat. Nah, ini ada unsur untung-untungan, goror ada. Karena nanti di arisan yang ikut pertama dengan arisan yang diikut di bulan kedua itu berbeda. Beruntung banget dong nanti yang dapat cuma harga lebih murah, kemudian yang di arisan berikutnya dapat harga lebih tinggi. Ya. Terus bagaimana hukumnya Ustadz? Bila haram solusinya bagaimana? Mengingat arisan barang cukup banyak diminati saat ini. Iya, jadi saya kasih solusi mending pakai arisan uang walaupun nanti ujung-ujungnya beli barang. Nah justru ini ibu bisa kasih pilihan nih. Sekarang arisannya 1 juta ya. Keluar dulu 1 juta. Nah sekarang mau beli apa? Gitu. Bisa mau beli panci 1 juta tadi, mau beli apa gitu. Bisa, lebih aman. Jadi sekali lagi lebih aman pakai arisan uang dibandingkan dengan arisan barang. Nah, coba ditimbang-timbang lagi. Baik, Zoom dulu. Terakhir satu saja Bu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya silakan. Silakan Pak Bu Yuni Winarti. Ibu Yuni tidak menjawab, silakan kepada Ibu Mona. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Silakan Bu Yuni. Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, maaf mau tanya, kalau saya ikut arisan, terus suatu saat saya meninggal, itu dibayarkannya oleh ahli waris seluruhnya sisa arisan saya atau boleh diperbulankan? Terima kasih, Ustadz. Bisa juga diperbulankan, yang penting ikut arisan itu sampai selesai, atau kalau mau aman ya lunasi langsung semua gitu. Yang belum dibayar. Kalau saya sih sarankan lebih cepat, lebih bagus ya lunasi langsung semuanya gitu. Misalnya dia kurang 5 kali arisan, ya sudah 5 kali arisan dibayar. Kan lepas tanggungan. Ya, lalu kalau nanti case ini misalnya gini, Ustadz, saya dapat arisan. Jadi ini buat semuanya sih, semua peserta. Lalu ibu RW-nya itu, panitianya itu meminta kayak uang kas, tapi serelanya tidak ditentukan. Apakah itu boleh, Ustaz? Arisan dipisahkan sendiri, kas nanti sendiri, Bu. Kalau maksudnya seperti itu, misalnya Saya harus dapat uang dulu, saya harus dapat uangnya dulu, berapa dapatnya harus utuh gitu, Ustaz. enggak, gini, kalau mau aman dari awal ya, bilang aja arisan 50.000. Setiap kali arisan ada uang kas 5.000. Jadi setoran 55.000, 5.000 untuk uang kas, 50.000 untuk kocok. Oh, kalau pas dapat baru dimintakan untuk uang kas 50.000, enggak ditetapkan sih, cuma boleh berapa saja, cuma ada minimalnya 50.000. Baiknya ditetapkan supaya sama semuanya, jangan seikhlasnya. Oh, baik, Ustaz. Iya. Jadi semuanya sama. Jadi kalau mau 50.000, ini disamakan semuanya, 50.000 semuanya. Berarti dianggap yang sebenarnya jadi kocokan arisan itu berkurang. Gitu. Oh, jadi kita boleh terima berkurang, misalnya dapatnya 1 juta, boleh terima 950 gitu, Ustaz. Iya, dianggap berarti 50.000 ini untuk uang kas tadi. Tapi sudah harus ada perjanjian dari awal dong. Oh, baik. Tapi diingat 50.000 sama semuanya, nggak boleh potongannya berbeda situ. Oh, baik. Kalau kita dimintakan uang misalnya seperti kayak uang konsumsi gitu, Ustaz, yang cuma 15.000 tapi dipisahkan dari uang arisan, apakah itu boleh, Ustaz? Konsumsi 15.000 tapi Dipisahkan dari uang arisan. nggak apa-apa. Jadi dari Dipisahkan saja lebih aman, Bu. Kenapa, Ustaz? Dipisahkan saja lebih aman. Oh, baik. Baik. Itu berarti boleh ya, Ustaz? Iya. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallah ya. Ya, baik, cukup Zoom. Saya baca dulu, ada YouTube, ada bagus nih. Hadiah undian dari perbankan apakah halal atau haram?
Kalau itu karena nasabah ya tidak boleh. Hadiah ini sudah pernah kita bahas. Pertama itu dari nanti bisa masuk judi. Terus yang kedua dia sebenarnya dapat suatu fasilitas ya, keuntungan dari dia sebagai nasabah. Maka dari sisi ini dia juga dapat manfaat, maka riba di situ. Terus terakhir WA, monggo. Ada telepon? Ya, angkat dulu. Terakhir. Halo. Iya, silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau nanya. Iya. Suami saya kerja di kantor perusahaan. Di luar tema nggak apa-apa Ustaz? Iya, dipersingkat, Bu. Di luar ada suami saya kerja di kantor perusahaan. Nah, suami saya ini pekerjaannya sudah selesai Ustaz. Sekarang dalam proses penagihan. Nah, yang saya tanyakan misalkan Ustaz, pekerjaan itu dijual dengan orang lain Ustaz. Iya. Dijual dengan orang lain, tapi pekerjaan itu sudah selesai, tinggal proses invoice saja Ustaz. Iya. Penagihan. Iya. Penagihan itu baru proses Ustaz. Apakah boleh Ustaz seperti itu Ustaz? Ada unsur ribahnya nggak? Kerja dulu berarti ditagih belakangan kan? Iya, jadi pekerjaan jasanya itu sudah selesai dikerjakan. Karena harus jadi invoice penagihan itu kan perlu waktu. Iya. Antara 2-3 bulan baru ada pencairan. Iya. Sedangkan suami sedang butuh dana. Nah, jadi minta orang untuk menggantikan pekerjaan tersebut, modal pekerjaan tersebut, tapi dengan keuntungan. Apakah boleh itu Ustaz? Nah, riba jadinya, Bu. Riba ya Ustaz? Iya. Misalnya tagihannya 100 juta, terus dibayarin dulu, nanti kita bayar ke dia gitu ya. Kalau uang ini sudah ada dari pihak perusahaan itu sudah bayar, baru nanti kita bayarkan ke dia, tapi disuruh kembalikan lebih. Iya, kalau misalkan tidak diminta kembaliannya lebih Ustaz, misalkan minta Boleh. modal. Boleh. 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 Kalau misalnya akhirnya 100 juta, dia pinjamin 100 juta dulu karena suami butuh, terus kembalikan 100 juta lagi setelah uang dari perusahaan itu diterima, boleh. Bukan, maksudnya misalkan modalnya 100 juta pekerjaan tersebut. Nah, minta kembali 100 juta, nanti keuntungan dari pekerjaan perusahaan itu diserahkan dengan orang yang meminjam, itu tidak boleh Ustaz. Karena dia sebenarnya bukan mau bagi hasil, Bu, dia itu pinjamin. Oh, minjamin itu. Iya, statusnya minjamin. Bisa lagi dibagi. Enggak, karena dia nggak mau bagi rugi. Iya, dia nggak mau bagi rugi, Bu. Iya, Gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, ya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Nanti ada pertanyaan lagi bisa besok pagi jam 6.45 saat ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah ada kajian jam 10 tentang kurban. Terus sore nanti pembahasan ba'da isya untuk rekan-rekan muda tentang aturan nazar dari Bulughul Maram kitab nikah. Besok pagi tentang cashback. Jadi yang senang belanja, ingin tahu tentang cashback, insya Allah akan dikaji besok pagi. Apakah cashback itu jadi masalah, boleh dimanfaatkan ataukah tidak. Ya demikian, kami cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita keberkahan, ditambahkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ditambahkan juga kemudahan untuk terus belajar dan terus belajar gali ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum subscribe ya bisa berlangganan biar mendapatkan notifikasi untuk kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.